Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mika Sutra dengan NIM 21650 199. Di sini saya akan membahas tentang dampak dan risiko dari kasus yang terjadi sebelumnya. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang pengertian dari dampak dan risiko. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal. Kemudian, dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Langsung saja, yang pertama di sini ada pencurian identitas. Risiko dan dampak dari pencurian identitas ini, di sini sudah ada kasusnya. Yang pertama, risiko dari pencurian ini berupa KTP, nama foto orang lain. Kemudian dampak kerugian finansialnya, yaitu warga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dan pihak yang dirugikan, yaitu warga perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat, serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Kemudian kasus yang kedua, yaitu ada pemalsuan identitas demi belanjalan pesutra dibekukan polisi. Di sini resikonya yaitu pencurian identitas berupa KTP, SIM, NPWP, dan kartu keluarga. Kemudian dampak kerugian finansialnya, home credit mengalami kerugian yang disebabkan Diki mencapai 200 juta rupiah. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu home credit. Kemudian untuk kasus yang ketiga, risikonya yaitu pemalsuan identitas. Kemudian dampak kerugian finansialnya, warga yang mengurus ektp yang dikenai tarif Rp 50-500.000 per orang. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu warga Kota Jambi serta para pegawai Dukcapil Kota Jambi. Kemudian untuk risiko dan dampak dari kejahatan phishing, yang pertama di sini ada kasus pembobolan rekening bank, yaitu risikonya pencurian data nasabah bank. Kemudian dampaknya bocornya data nasabah bank yang diakibatkan oleh pembobolan ini. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu sudah tentu para nasabah bank yang menjadi korban dari link phishing ini. Phishing yang berkedok PDF di WA, risikonya kehilangan uang. Kemudian dampak, Irwan Gema mengalami kerugian hingga 549 juta rupiah akibat link phishing tersebut. Kemudian pihak yang dirugikan sudah tentu Irwan Gema dan bank tempat ia menabung. Kemudian kasus selanjutnya masih tentang link phishing juga. Untuk risiko yang dialami korban yaitu kehilangan uang. Kemudian dampak yang terjadi, Sylvia kehilangan uang di rekening bank sebesar 1,4 miliar rupiah. Kemudian pihak yang dirugikan sudah tentu Sylvia dan bank tempat dia menabung. Kemudian untuk kejahatan malware, di sini risiko dan dampak dari kejahatan malware ini yaitu melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara termasuk perusahaan pesawat Boeing dan menyebabkan data pasien pada 2 rumah sakit di Indonesia tidak bisa diakses. Kemudian dampaknya yaitu kerugian yang diakibatkan oleh serangan WannaCry sendiri berkisar antara 4-8 miliar US dollar Amerika. Kemudian atau setara dengan 112,9 miliar. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu 150 negara, perusahaan pesawat Boeing, dan 2 rumah sakit di Indonesia. Untuk kasus kedua, risiko dan dampak dari kejahatan malware ini menginfeksi WhatsApp. Kemudian dampaknya serangan spyware Pegasus ini melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Pihak yang dirugikan yaitu diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah Israel. Kemudian kasus selanjutnya, risiko dan dampaknya yaitu perangkat yang terinfeksi akan menerima iklan dan memberi celah hacker untuk mengambil alih perangkat. Kemudian dampaknya, Rotensai merupakan barang kiriman dari distributor Tianpai yang berbasis di Hangzhou, China. Pihak yang dirugikan sudah tentu 5 juta perangkat smartphone dari beberapa merek terkenal yaitu Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Xiaomi. Kemudian untuk kasus selanjutnya yaitu ada resiko dan dampak dari kejahatan ransomware. Di sini resikonya dapat membahayakan nyawa orang karena file yang terkunci membuat petugas kesehatan tidak bisa mengakses data pasien sehingga prosedur operasi harus tertunda dan banyak pasien yang terlantar di rumah sakit. Kemudian dampak kerugian finansialnya yaitu korban harus membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Pihak yang dirugikan sudah tentu 2 rumah sakit di Indonesia yaitu Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Kemudian Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Inggris atau NHS
bank, perusahaan layanan telekomunikasi, serta layanan transportasi. Kemudian kasus yang selanjutnya yaitu serangan ransomware di Bank Indonesia. Untuk risikonya yang ditimbulkan yaitu terkuncinya data para pasien di dalam komputer, dampak kerugian finansial. Kemudian yang ketiga yaitu ada kasus juga tentang serangan ransomware di rumah sakit di Jakarta. Untuk risikonya yang ditimbulkan tersandarnya data pasien di rumah sakit, kemudian dampak kerugian finansialnya pihak rumah sakit dimintai tebusan senilai $300 Amerika Serikat atau sekitar 4 juta rupiah dan dikirim dalam bentuk Bitcoin. Pihak yang dirugikan yaitu rumah sakit, sistem jaminan kesehatan nasional Inggris, bank, perusahaan layanan telekomunikasi, serta layanan transportasi. Kemudian ada kasus peretasan, risiko dan dampak dari kejahatan peretasan ini. Yang pertama ada kasus BPJS Kesehatan BPJS. Risikonya bocornya data penduduk seperti nomor kartu, NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji. Dampak kerugian finansial yaitu kerugian material dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun rupiah. Pihak yang dirugikan sudah tentu seluruh penduduk yang mempunyai data pada BPJS, kemudian perusahaan serta negara. Kemudian kasus yang kedua itu yang menimpa BRI Life. Resikonya peretasan data nasabah bank seperti foto, KTP, rekening, nomor wajib pajak, akta kelahiran, hingga rekam medis serta dokumen perusahaan bocor. Kemudian dampaknya kerugian finansial, pihak BRI Life harus membayar ganti rugi atas data nasabah yang bocor serta mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan sudah tentu nasabah bank serta seluruh pihak perusahaan. Kemudian ada kasus yang kedua itu bocornya data 1,3 juta pengguna aplikasi eHealth. Untuk resikonya itu bocornya data pengguna aplikasi eHealth, dampaknya data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert buatan Kementerian Kesehatan Kemenkes RI. Kemudian pihak yang dirugikan masyarakat yang menggunakan aplikasi eHealth serta pihak Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian untuk kasus yang selanjutnya ada serangan DDoS. Serangan DDoS yang menimpa pegawai Kemenkop UKM yang menimpa situs konde.co. Untuk risiko dan dampaknya yaitu situs konde.co tidak bisa diakses, dampaknya tidak dapat diakses situs konde.co. Pihak yang dirugikan sudah tentu para pegawai situs konde.co. Untuk kasus selanjutnya, risiko dan dampak dari serangan DDoS yang menimpa situs web pemerintah hingga bank di Ukraina. Untuk risikonya mengeksploitasi kerentanan keamanan dan menargetkan titik akhir apapun yang dapat dijangkau secara publik melalui internet. Dampaknya tumbangnya sejumlah situs pemerintahan dan bank antara lain Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Ukraina dan 2 bank milik negara, Privat Bank dan Oskar Bank. Pihak yang dirugikan sudah tentu para pemilik situs web, Angkatan Bersenjata Ukraina, 2 bank, serta perusahaan yang kena dampak serangan dari DDoS ini. Untuk kasus selanjutnya yaitu serangan DDoS yang menyerang Twitter. Untuk risikonya mengeksploitasi kerentanan keamanan dan menargetkan titik akhir apapun yang dapat dijangkau secara publik melalui internet. Kemudian dampaknya membuat banyak pengguna menerima pesan error. Pihak yang dirugikan sudah tentu dari Twitter. Untuk kejahatan selanjutnya yaitu risiko dan dampak dari pencurian kekayaan intelektual. Untuk kasus ini yaitu yang menimpa Prayoga sebagai desain grafis. Untuk risikonya dicurinya hasil karya kemudian diklaim oleh orang lain bahwa itu adalah karyanya. Kemudian dampaknya hilangnya karya desain grafis dan karya tersebut diklaim menjadi milik orang lain. Kemudian pihak yang dirugikan sudah tentu Prayoga sebagai desain grafis. Kemudian kasus yang kedua yaitu risikonya saling menuntutnya perusahaan Samsung, Apple, dan eHealth. Dampaknya produk dari Samsung dan Apple dilarang beredar di negara bagian Eropa. Kemudian pihak yang dirugikan sudah tentu perusahaan Samsung, Apple, dan eHealth. Untuk kasus selanjutnya yaitu risiko dan dampaknya dicurinya karya desain grafis dan diklaim oleh orang lain. Kemudian dampaknya salah satu karya desain grafis mereka telah digunakan seseorang dalam webpage di website http://www.deflator
deviantart.com dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Pihak yang dirugikan sudah tentu PT Nirwana Arvindo Mahaputra. Untuk risiko dan dampak dari pemalsuan yaitu yang pertama ini ada kasus anggota DPR Ismail Thomas. Risikonya menetapkan Ismail sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan dokumen perjanjian pertambangan di PT Sendawara Jaya. Kemudian dampaknya pihak-pihak yang sebelumnya meminta uang itu juga sempat menjanjikan bahwa perkara BTS 4G ini tidak akan dilanjutkan ke Kejagung. Pihak yang dirugikan sudah tentu PT Sendawara Jaya. Kemudian risiko dan dampak dari pemalsuan ini yang ada kasus pemalsuan dokumen mobil. Untuk risikonya yaitu pemalsuan berupa STNK dan BPKB. Dampaknya tersangka di Minrana sudah ditahan jaksa. Pihak yang dirugikan para pembeli mobil bodong. Kemudian pemalsuan selanjutnya itu ada pemalsuan 21 UP pada perusahaan tambang. Untuk risikonya penghentian penyidikan para perkara dugaan pemalsuan 21 dokumen izin usaha pertambangan direspons Inspektur Kaltim. Kemudian dampaknya dokumen tersebut tidak bisa digunakan untuk membuka Minerba One Data Indonesia sehingga perusahaan belum bergerak melakukan kegiatan eksploitasi pertambangan. Pihak yang dirugikan yaitu yang pertama ada pihak pertambangan serta Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi tersangka saat itu. Kemudian kejahatan selanjutnya yaitu risiko dan dampak dari kejahatan pornografi anak. Untuk resikonya penyebaran video pornografi anak sesama jenis secara daring. Kemudian dampaknya maraknya transaksi jual beli konten video atau pornografi baik anak maupun dewasa di media sosial. Pihak yang dirugikan sudah tentu masyarakat dan anak-anak. Kemudian kasus selanjutnya yang menimpa PT Tuansen, risikonya yaitu PT Tuansen digugat Keir Starmer dalam kasus pornografi anak. Kemudian dampaknya saat dia melakukan wawancara sengkal komentar yang merujuk pada hal tersebut, orang ini harus dipenjara. Kemudian pihak yang dirugikan sudah tentu PT Tuansen. Kemudian kasus selanjutnya yaitu yang menimpa 3 tersangka pornografi di Jawa Timur. Untuk risikonya penyebaran pornografi anak sesama jenis secara daring. Dampak maraknya transaksi jual beli konten video atau pornografi baik anak maupun dewasa di media sosial serta terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. Untuk pihak yang dirugikan sudah tentu masyarakat. Kemudian risiko dan dampak dari kejahatan cyberbullying. Di sini ada kasus dari Luluk Nuril. Risikonya penyebab rasa trauma pada korban. Untuk dampaknya NAS merasa malu atas beredarnya video TikTok tersebut. Efek negatif dari cyberbullying pada psikolog korban, khususnya korban anak, korban akan terdepresi, mudah marah, gelisah, dan beberapa gejala lainnya. Kemudian pihak yang dirugikan sudah tentu keluarga dan serta korban. Kemudian kasus selanjutnya yaitu yang menimpa Marshanda. Untuk risikonya penyebab rasa trauma pada korban. Kemudian dampaknya Marshanda sendiri sangat terpuruk dan sedih. Kemudian pihak yang dirugikan Marshanda sebagai korban. Kemudian ada kasus selanjutnya yang menimpa pelajar SMK. Risiko penyebab rasa trauma pada korban. Dampaknya efek negatif dari cyberbullying pada psikologi korban, khususnya korban anak. Korban akan depresi, mudah marah, gelisah, dan beberapa gejala lainnya. Pihak yang dirugikan siswa dan keluarga yang menjadi korban. Kemudian ada risiko dan dampak dari penyebaran informasi palsu. Yang pertama di sini kasus penyebaran palsu yang menimpa Prabowo. Risikonya tercemarnya nama baik, kemudian dampak membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Pihak yang dirugikan yaitu Menteri Pertahanan Prabowo sebagai korban. Yang selanjutnya ada kasus dari penangkapan Ustadz Abdul Somad. Risikonya tercemarnya nama baik, dampaknya membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijakan. Pihak yang dirugikan adalah Ustadz Abdul Somad sebagai korban dari berita hoax. Penyebaran informasi palsu. Risiko dan dampak dari penyebaran informasi palsu ini yang pertama ada kasus penculikan anak di Papua.
Risikonya tercemarnya nama baik, kemudian dampaknya membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu. Pihak yang dirugikan sudah tentu Polda Papua sebagai korban dari penyebaran berita hoax ini. Kemudian ada risiko dan dampak dari peretasan email. Di sini ada kasus peretasan raup 58,8 miliar usai pajak email perusahaan ventilator. Risikonya peretasan raup 58,8 miliar rupiah usai pajak email perusahaan ventilator. Dampak kerugian finansialnya, jumlah dana yang telah dibayarkan adalah 3.762.146 euro atau setara dengan 58,831 miliar rupiah atas kejadian itu. Pihak yang dirugikan yaitu perusahaan Atalia. Kemudian peretasan email selanjutnya yang menimpa pemerintahan Amerika Serikat. Untuk resikonya, sekelompok peretas asal Cina melakukan serangan cyber terhadap sejumlah pesurat elektronik atau email memiliki pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dampaknya Storm 0558 membobol akses terhadap 25 akun surat elektronik milik pemerintah Amerika Serikat dan akun konsumen yang memiliki hubungan dengan. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu pemerintah Amerika Serikat, perusahaan, serta warga negara Amerika Serikat. Kemudian kasus selanjutnya yaitu hacker Ukraina. Resikonya hacker yang menamakan dirinya Cyber Resistance mengatakan telah berhasil mengakses akun intelijen Rusia. Dampaknya informasi peretasan disebarkan Cyber Resistance melalui informan Naplam yang mengungkapkan bahwa Gorbachev sebagai kepala departemen unit 26165 pihak yang tempatan militer senior Rusia. Kemudian risiko dan dampak dari pengintaian. Di sini yang pertama ada 3 mata-mata Rusia yang ditangkap di Inggris. Risikonya dapat meningkatnya kerenggangan antar negara. Dampaknya bocornya sistem pertahanan negara serta insiden itu meningkatkan ketegangan hubungan antara Inggris dan Rusia di tengah eskalasi ketegangan perang Rusia-Ukraina. Kemudian pihak yang dirugikan yaitu Inggris. Kemudian kasus yang kedua, ex-agen FBI yang menjadi mata-mata Rusia ditemukan tewas di penjara. Risikonya dampak meningkatnya kerenggangan antar negara. Dampaknya kerusakan besar pada keamanan nasional Amerika Serikat dengan mengungkapkan sejumlah besar informasi intelijen Amerika Serikat yang sangat sensitif. Status investigasi FBI yang sedang berlangsung dan identitas para sumber manusia. Pihak yang dirugikan yaitu sistem pertahanan Amerika Serikat. Kemudian risiko dan dampak dari pengintaian yang pertama yaitu Rusia diduga pakai pas beluga jadi mata-mata di perairan Eropa. Risikonya dapat meningkatkan kerenggangan antar negara. Kemudian dampaknya bocornya sistem pertahanan negara. Pihak yang dirugikan sejauh ini belum ada pihak yang dirugikan oleh mata-mata paus beluga ini. Untuk risiko dan dampak dari penggelapan. Risikonya yaitu di sini ada kasus penggelapan uang kantor 1,1 miliar. Di sini resikonya menghancurkan nama baik, dampaknya kerugian yang sangat besar yang terjadi pada perusahaan. Pihak yang dirugikan sudah tentu pihak perusahaan. Kemudian kasus yang kedua, polisi temukan puluhan peluru milik DPO tersangka penggelapan di Batam. Untuk resikonya menghancurkan nama baik, dampaknya kerugian yang sangat besar yang terjadi pada perusahaan. Pihak yang dirugikan, pihak yang mengambil dihukum. Kemudian ada Polres Yantara Martoba selesaikan kasus penggelapan bangsa lewat problem solving. Risikonya menghancurkan nama baik, dampaknya hilangnya kepercayaan yang diakibatkan oleh si pelaku. Pihak yang dirugikan itu pihak korban. Kemudian risiko dan dampak dari kejahatan keuangan online. Di sini ada Polda Jambi tetapkan 3 tersangka kasus penipuan online. Untuk risikonya kehilangan serta kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan keuangan online ini. Dampak kerugian korban mencapai 25 juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu sudah tentu pihak korban. Risiko dan dampak dari kejahatan keuangan online yang di sini ada kasus polisi amankan puluhan barang bukti kasus penipuan online jaringan internasional. Risikonya kejahatan keuangan online mulai dari HP, 4 buku tabungan, lalu kartu perdana dari berbagai macam provider. Dampaknya kerugian serta kehilangan yang menimpa para korban. Pihak yang dirugikan sudah tentu pihak yang menjadi korban. Kemudian ada kasus selanjutnya yaitu yang menimpa ibu muda asal Cilacap ditangkap terlibat penipuan online dan kredit topengan. Risikonya kejahatan keuangan diamankan jajaran Subdit
Visi Berdirektorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Dampaknya ratusan korban mengalami kerugian total mencapai 1 miliar lebih, baik kerugian akibat penipuan maupun kerugian yang ditimbulkan akibat kredit topengan. Pihak yang dirugikan yaitu pihak yang menjadi korban. Kemudian resiko dan dampak dari pelanggaran privasi. Yang di sini ada kasus yang menimpa TikTok. Resiko TikTok didenda sebesar 5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. Kemudian dampaknya TikTok dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 340 juta euro atau sebesar 5,6 triliun rupiah. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia pada 15 September 2023. Pihak yang dirugikan sudah tentu pihak yang menjadi korban. Kemudian untuk kasus pelanggaran privasi yang menimpa Pangeran Harry. Risikonya Pangeran Harry hadir di pengadilan Inggris terkait kasus pelanggaran privasi. Dampaknya mereka mengklaim telah menjadi korban dari banyaknya tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Oscar Newspaper dengan judul Daily Mail dan The Mail on Sunday. Pihak yang dirugikan Pangeran Harry. Kemudian kasus yang menimpa pembuatan video game Fortnite. Risikonya pembuat Fortnite akan bayar 520 juta US dollar untuk pelanggaran privasi dan niaga. Dampaknya Fortnite akan membayar 520 juta dolar untuk denda dan pengembalian uang. Pembuatan video game yang populer itu membayar ganti rugi sejumlah untuk menyelesaikan keluhan seputar privasi anak dan metode pembayaran yang pemain untuk melakukan pembelian tidak diinginkan, kata regulator Amerika. Pihak yang dirugikan yaitu pihak Fortnite. Untuk kasus selanjutnya yaitu Polda Sulsel dalami risiko dan dampak dari pencurian akses yang menjadi kasus di sini yaitu pencurian data elektronik oleh salah satu aplikasi pinjol. Untuk risikonya pencurian data di bidang informasi dan transaksi elektronik, dampaknya data pribadi dapat diakses oleh pihak yang tidak dikehendaki korban. Dalam hal ini dari aplikasi salah satu penyedia pinjaman online. Pihak yang dirugikan yaitu pihak yang melakukan pinjol. Untuk kasus selanjutnya, risikonya masih sama, dampaknya terjadinya pencurian data sebuah perusahaan ekspedisi. Pihak yang dirugikan yaitu pihak yang melakukan pembelian online yang menggunakan jasa ekspedisi ini, serta pihak perusahaan. Untuk kasus selanjutnya yaitu pelaku pencurian kasus ilegal akses e-commerce Shopee Express ditangkap. Resikonya pencurian data di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dampaknya terjadinya pencurian data sebuah perusahaan ekspedisi. Pihak yang dirugikan yaitu pihak yang melakukan pembelian menggunakan jasa ekspedisi ini, serta pihak perusahaan. Kemudian untuk resiko dan dampak dari kejahatan seksual. Risiko yang pertama ada tercemarnya nama baik. Dampak kasus prostitusi yang meresahkan warga di Banda Aceh dibongkar polisi. Pihak yang dirugikan para pelaku prostitusi online. Kemudian kasus selanjutnya masih sama. Kemudian kasus yang menimpa polisi bongkar TPPO modus prostitusi online muncikari masih anak di bawah umur. Kemudian risikonya tercemarnya nama baik. Dampak 8 orang tersebut ditangkap di salah satu hotel kota Kendari setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya prostitusi online yang ditawarkan melalui aplikasi media sosial. Pihak yang dirugikan para pelaku prostitusi online. Kemudian risiko dan dampak dari pemerasan online. Yang pertama ada kasus dari pemerasan Syahrul. Risikonya tercemarnya nama baik. Dampak ketua KPK itu akan dilakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pihak yang dirugikan pelaku pemerasan. Kemudian ada Kader Muda Golkar dorong Kapolda Metro Jaya usut tuntas dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK. Risikonya yaitu tercemarnya nama baik. Dampaknya ketua KPK itu akan dilakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pihak yang dirugikan sudah tentu pihak korban. Kemudian ada kasus Donald Trump didakwa lakukan pemerasan atas intervensi pemilu Amerika Serikat 2020. Risikonya tercemarnya nama baik. Dampak Donald Trump didakwa pada Senin 14 Agustus atas tuduhan pemerasan dan serangkaian kejahatan pemilu setelah penyelidikan selama 2 tahun terhadap upaya membatalkan kekalahan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 dari Joe Biden di negara bagian Georgia. Pihak yang dirugikan sudah tentu negara.
Untuk kasus selanjutnya yaitu risiko dan dampak dari kejahatan sumber daya komputer atau computer research crimes yang perangkat pajak disinyalir jadi pintu masuk peretasan sistem informasi pemerintah. Untuk risikonya yaitu pengguna perangkat lunak pajakan berpotensi menjadi salah satu pintu masuk peretasan pada sistem informasi yang dikelola pemerintah. Dampaknya perangkat itu kemungkinan sengaja dirancang untuk merusak jaringan komputer termasuk menayangkan konten seperti video judi dari pihak yang dirugikan yaitu pelaku kejahatan. Kemudian risiko dan dampak dari kejahatan yaitu yang ada kasus pejabat Tiongkok divonis penjara seumur hidup gara-gara kasus penambangan kripto. Risikonya pejabat Tiongkok divonis penjara seumur hidup gara-gara kasus penambangan kripto. Dampak pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Xiaoyi dan mencabut semua hak politiknya. Selain itu semua harta pribadi Xiao disita. Pihak yang dirugikan yaitu menyebabkan kerugian signifikan terhadap properti publik, kepentingan nasional dan rakyat. Kasus selanjutnya yaitu pengungkapan kasus penipuan mata uang kripto. Risiko, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 2 orang tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus investasi kripto bodong. Dampaknya itu terkait kasus penipuan mengatasnamakan PT Indodax Indonesia dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan yaitu pihak perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.